Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Wali Kota Cimahi, Ajai Muhammad Priyatna alias AJM sebagai tersangka penerima suap proyek pengembangan RSU Kasih Bunda Cimahi. Ya, KPK juga menetapkan Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, Hutama Yonatan sebagai tersangka pemberi suap. Penetapan tersangka Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna dan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonatan diumumkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri di Gedung KPK Jakarta. Ajai Muhammad Priyatna merupakan pihak yang menerima suap, sedangkan Hutama Yonatan sebagai pihak pemberi suap. Kerugian negara yang diakibatkan dari kasus korupsi pengembangan RSU Kasih Bunda Cimahi ini sebesar 3,2 miliar rupiah. Terkait kasus tersebut, KPK telah menetapkan berdasarkan bukti permulaan cukup sehingga membuat terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai penerima saudara AJM dan sebagai pemberi adalah saudara HY. Sementara itu usai menjalani pemeriksaan, kedua tersangka langsung ditahan. Kedua tersangka, yakni Ajai Muhammad Priyatna dan Hutama Yonatan, akan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kerumunan massa Rizik Syihab berdampak kepada para pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini terdampak dari aktivitas ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih. Pencopotan ini tertuang dalam surat perintah tugas yang ditandatangani Plet Sekda DKI Jakarta Sri Haryati. Bayu dan Andono Warih telah dicopot dari jabatannya 24 November lalu. Setelah dicopot, keduanya langsung dimutasi sebagai anggota tim Gubernur Percepatan Pembangunan. Hasil audit Inspektorat DKI Jakarta menilai keduanya telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi gubernur. Pencopotan ini imbas kerumunan massa Rizik di Petamburan. Pemirsa, debat ketiga Pilkada Kota Palu segera digelar. Ya, pelaksanaan debat akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Debat ketiga Pilkada Kota Palu tahun 2020 segera digelar. Sejak siang hingga sore tadi, iNews dan KPU Kota Palu bersiap menyelenggarakan debat yang diikuti 4 pasangan calon. Konsisten mewujudkan pilkada aman tanpa klaster COVID-19, debat pilkada akan berlangsung menerapkan protokol kesehatan ketat. Geladi bersih debat Pilkada Kota Palu ini pun dihadiri langsung oleh perwakilan paslon dan tim perumus materi. Masing-masing petugas penghubung yang mereka sudah melakukan geladi dan menyesuaikan waktu yang telah disiapkan ya. Dan juga alhamdulillah dihadiri oleh seluruh tim penyusun materi. Terus temanya nanti Pak yang diusung? Ya, tema yang diusung adalah hubungan pemerintah pusat daerah dapat memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Debat Pilkada Kota Palu akan disiarkan malam ini di iNews pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di Palangkaraya, pemirsa, pesta pernikahan dibubarkan Satgas COVID-19. Ya, selain melanggar protokol kesehatan, penyelenggara juga tidak melapor kepada petugas. Inilah kerumunan yang terjadi dalam pesta pernikahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tidak ada jaga jarak dan sebagian besar tamu undangan tidak memakai masker. Atas laporan warga yang khawatir dengan penyebaran virus corona, Satgas COVID-19 kemudian membubarkan tamu undangan pada pesta pernikahan ini. Dan memang setelah Satgas sampai di sini, benar terjadi kerumunan dan tidak ada protokol kesehatan. Sehingga Satgas langsung membubarkan kegiatan hiburan karena besok akan ada acara pernikahan. Selain memberi teguran, Satgas COVID-19 juga mengedukasi penyelenggara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Jakarta menjadi provinsi dengan angka pengangguran tertinggi Indonesia. Periode Agustus 2020, pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 500.000 orang lebih. Berbagai pelatihan digelar untuk menambah keterampilan warga agar pengangguran dapat berkurang. Pandemi COVID-19 memukul perekonomian global tak terkecuali Indonesia. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat tajam. Pada Kamis 5 November lalu, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Ini berarti jumlah angka pengangguran di Indonesia menjadi 9,77 juta orang. Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta mencapai 10,95%, di atas level nasional. Sejumlah upaya dilakukan untuk mengembalikan perekonomian di DKI Jakarta, salah satunya pelatihan agar warga memiliki kemampuan tambahan. Kalau khusus di LAS, semua tentang terkait LAS, termasuk LAS underwater. Kalau di PPK wilayah, semua jurusan, baik itu untuk milenial maupun untuk para pencari kerja yang memang akan berwirausaha. Contohnya kalau di Jakarta Utara itu ada barista, kemudian ada konten kreator, ada digital animasi itu untuk yang milenial. Tapi kalau para pencari kerja yang udah usia, karena kita adalah pusat pelatihan kerja, tidak ada batasan usia untuk mengikuti, hanya minimal usia adalah 18 tahun, maka yang mereka korban PHK, kemudian mereka yang dirumahkan untuk menambah keterampilan biasanya mengambil jurusan yang mereka bisa langsung berwirausaha. Pemprov DKI Jakarta memiliki beberapa pusat pelatihan kerja khusus, di antaranya keterampilan LAS. Selama 10 hari, para peserta akan diajarkan berbagai keterampilan mengelas untuk warga yang akan bekerja atau yang terkena PHK. Saya dulunya kerja di Jakarta di bagian molding technician. Kebetulan di waktu itu kita ter-PHK karena COVID itu, jadi kita diberhentikan kerja. Di sini saya mengetahui info ini dari website, dari Instagram. Kebetulan saya mendaftar dan alhamdulillah lolos. Sampai di sini saya lebih ingin meningkatkan skill saya untuk tentang pengelasan. Saat ini saya sedang menunggu panggilan kerja setelah lulus dari 2 bulan lalu. Kemudian saya sambil mencari kerja, untuk mengisi waktu juga saya meningkatkan skill saya dengan mengikuti pelatihan ini. Selain meningkatkan kemampuan para pekerja, program pelatihan kerja juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Tommy Hadikusumo, Randi Aditya, iNews melaporkan. Sales dan marketing 3 televisi MNC Group, RCTI, MNC TV, dan GTV berkolaborasi untuk menciptakan produk, program, dan inovasi-inovasi spektakuler dalam melakukan brand campaign. Ya, rancangan tersebut dibahas dalam workshop yang dihadiri oleh Eksekutif Chairman MNC Group, Hari Tanusudibyo. Tiga televisi milik MNC Group, RCTI, MNC TV, dan GTV menggelar rapat kerja atau workshop sales and marketing bertajuk Fantastic for 360 Plus Campaign. Raker yang membahas strategi bisnis 2021 ini dilaksanakan di MNC Studios, Jakarta. Integrasi 3 TV free-to-air MNC Group dilakukan agar dapat menciptakan inovasi baru dan menjadi media promosi terlengkap dalam membangun brand awareness dan menjangkau pasar di Indonesia. Intinya dengan digitalisasi ini jangan kita hanya tergantung dari cara-cara konvensional. Ya 3 TV ini kan dominan, jadi seharusnya ya mereka di sales marketing harus dominan karena audience share kita kan tinggi sekali, 45%. Ya tapi tidak boleh complacent, tidak boleh terbuai, ya tetap harus kreatif membangun cara-cara baru bagaimana bisa menghasilkan revenue atau pendapatan yang lebih kreatif daripada sebelumnya tentunya. Ini kekuatan 3 TV FTA-nya MNC itu sangat luar biasa karena masing-masing televisi memiliki segmennya juga yang sangat saling melengkapi ya. Jadi dalam hal pilihan media untuk klien berpromosi, 3 TV ini bisa jika dikolaborasikan akan menjadi sesuatu media yang sangat powerful untuk brand campaign melalui MNC di 3 TV ini. Selain memiliki kekuatan 3 TV free-to-air, MNC Group juga menghadirkan terobosan baru eTV Mall. Konsep belanja praktis, langsung scan, langsung belanja, menggunakan aplikasi Speed ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Wilson Purba. Dan saya Mirva Suri, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.